kamu melihat yang kemarin gimana nih, kalau ada yang lambat ngumpulin tugasnya ya, ada yang datangnya terlambat juga. Nah itu kan mengganggu teman-teman yang lain ya. Saat saya lagi ngajar, ada gangguan lagi. Pasti kamu punya ide. Oh misalnya aturannya menurut si Hafiz harus tanggung jawab terhadap tugas. Silahkan kamu tulis semuanya. Kalau di sini ada berapa kepala? 40. Jadi nanti ada 40 keyakinan kelas. Nanti keyakinan itu akan kita sepakati bersama. Jadi kesepakatan kelas. Kalau ada yang melanggar, kita lihat lagi, kan kamu udah bikin keyakinan kelasnya bagaimana. Jadi itu menumbuhkan kesadaran kamu. Jadi tidak perlu kita marah-marahin sebagai guru gitu. Tapi oh ya sadar, oh ya udah bikin aturan seperti ini. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Cikarang Pak Didi Rosidi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Nah, jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tujuannya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu pendidik itu fungsinya atau tugasnya hanya menuntun, bukan menuntut. Ya, jadi ada anak yang belok-belok dikit, ya kita harus tuntun lagi, ada belok lagi, kita harus tuntun lagi, terus menuntun. Nah jadi kita ingin memperbaiki lakunya supaya menjadi lebih baik lagi. Nah dalam proses menuntun ini, jadi anak itu diberi kebebasan. Jadi pendidik hanya berfungsi sebagai pamong saja dalam memberi tuntunan dan arahan. Jadi agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah disiplin, sebenarnya arti disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar, ya. Tapi dengan budaya kita ini disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata kedisiplinan tersebut dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, jadi ini tugasnya Bapak Ibu Guru, ya kita harus bisa mendisiplinkan anak. Disiplin waktu, berpakaian, disiplin dalam belajar juga. Nah, lalu ada beberapa posisi kontrol ya. Jadi kita itu sebagai guru ada posisi kontrol, ada yang sebagai penghukum, lalu ada pembuat orang merasa bersalah, lalu ada yang sebagai teman, lalu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah jadi posisi kontrol ini, lima-limanya ini pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Jadi nanti kita tinggal nyamannya itu pakai posisi yang mana. Tapi yang lebih bagus itu adalah posisi manajer. Nah sebelum itu, lihat dulu perbedaannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Zion Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum.
Pertama posisi Posisi pemukul. membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah. Posisi Posisi teman. teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Lima, Posisi posisi manajer. manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Nah, silakan ya Bapak Ibu, silakan ditonton dulu videonya. Dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kamu kalah sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang. Nah, kemudian untuk mengatasi pendisiplinan, nah kita akan membuat, ya guru itu harus membuat kesepakatan kelas. Jadi peraturan yang baik itu seperti apa? Yang dinyatakan dalam kalimat positif. Terdiri dari sedikit saja pernyataan, jadi siswa tidak bisa mengingat yang terlalu banyak aturan. Jadi yang pasti-pasti aja. Lalu harus bisa ditegakkan. Kalau nggak bisa ditegakkan, berarti ya hapus saja, ngapain ada kesepakatan kelas. Lalu bisa diubah atau disesuaikan bila tidak berfungsi. Jadi diubah menurut perkembangan di kelas itu bagaimana. Lalu dibuat bersama anak-anak dan dipahami oleh anak-anak. Ketika peraturan dilanggar, sesuatu harus terjadi. Jadi harus ada konsekuensinya juga. Kira-kira apa nih? Nah, lalu kesepakatan kelas itu nanti ada yang namanya reward atau hadiah dan dukungan. Nah, sebenarnya saya baru paham ya Bapak Ibu.
kalau kita ngasih hadiah itu ternyata tidak boleh gitu ya. Jadi karena apa? Takutnya anak-anak dia ingin maju ke depan, bikin soal ke depan, karena yang dituju hanya hadiahnya aja. Jadi yang bagus itu adalah dukungan. Nah kalau dukungan itu jadi spontan, mengekspresikannya dengan spontan, dengan kata-kata yang bagus ya, bukan spontan uhuy. Nah lalu ketika kita mengajak anak berdiskusi tentang kesalahan, fokuslah pada solusi. Jadi bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu dulu, mengidentifikasi masalah. Kenapa nih anak itu melakukan kesalahan, melanggar aturan sekolah. Kedua, berdiskusi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dan solusi. Jadi seperti yang tadi masih kontrol yang manajer tadi, jadi harus tanya dulu. Jadi kita diskusi dengan anak. Jadi dia yang nyari solusinya sendiri. Lalu pilih satu kesepakatan tentang tindakan dan solusi yang ingin dicapai. Nah itu. Lalu beri waktu seminggu untuk mencoba. Jadi jangan langsung sekarang dibuat kesepakatan kelas, sekarang juga harus dilakukan. Jadi harus ada percobaan. Lalu ajak refleksi setelah seminggu. Jadi mana yang kurang silakan ditambahin, kalau nggak sesuai tadi yang di awal dihapus. Nah lalu segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Jadi segitiga restitusi ini langkah-langkahnya: pertama, menstabilkan identitas, lalu kedua, memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelasnya. Seperti itu ya. Nah jadi menstabilkan identitas itu ya harus tahu dulu yang tadi, kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Ditanya misalnya dia, ya bu saya salah ini, jadi dia harus pikir sendiri apakah itu perbuatan salah tidak nih. Oh benar salah. Jadi kita nanti ngomong, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah lalu kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jadi kira-kira kalau udah salah ini kira-kira harusnya benarnya seperti apa nih. Jadi mereka sendiri yang mencari solusi. Lalu menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan ini tuh melanggar keyakinan, masih ingat gak keyakinan yang mana? Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita coba lihat praktik segitiga restitusi itu seperti apa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Rosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua
lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah, masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi Mungkin itu aja dari saya. Nanti bila ada pertanyaan silahkan. Di sini kan kita ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ya guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini, yang paling bagus itu kan adalah posisi manajer, gitu kan ya. Tapi kalau saya melihat dari contoh video tadi, saya berpikir bahwa dalam posisi manajer itu kita sebagai guru tidak terlalu tegas terhadap kesalahan yang dibuat oleh siswa gitu. Artinya kita di situ tidak memberikan hukuman atau kesalahan ketika anak melanggar aturan gitu. Itu hanya memberikan kepada anak, suruh merefleksi dirinya, kenapa kamu terlambat, kenapa harus terlambat gitu ya, apa yang terjadi ketika kamu terlambat. Tapi ketika kita sebagai penghukum gitu kan ya, artinya kita tahu kamu kalau terlambat tahu hukumannya A, B, dan C gitu. Jadi menurut Kudus, kenapa manajer itu yang paling baik gitu ya posisinya untuk sebagai kontrol guru. Dan demikian. Oke, terima kasih Bu Pipi. Ya, terima kasih Bu Pipi atas pertanyaannya, bagus sekali. Ya, jadi menurut Bu Pipi mungkin ya penghukum gitu ya, dia katanya kan tegas kayak guru itu gitu kan, marahin anak gitu. Jadi ada bekasnya gitu. Kalau manajer kan cuma diajak diskusi doang, anak itu ngobrol. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kalau penghukum ya dia itu takutnya jadi lakukan suatu kedisiplinan karena ada rasa takut dihukum. Nah pada saat tidak ada hukuman dia begitu lagi. Jadi tidak membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Nah itu kekurangannya dari tipe penghukum. Terus kalau misalnya dia terlambat harus ini, nah itu tadi makanya harus dibikin kesepakatan kelas. Jadi ada konsekuensinya. Nah itu berarti seperti yang pemantau, dia ada konsekuensinya kan, tahu kan terlambat 20 menit harus diapain. Nah seperti itu. Jadi kenapa manajer bagus? Karena dia bisa mencari tahu apa kesalahannya. Lalu dia juga kita tanya dulu alasannya apa dia melakukan kesalahan nih. Pasti semua orang kan punya tujuan dalam berperilaku itu. Nah kita tanya alasannya apa begitu. Kemudian nah itu ditanyain lagi apakah itu melanggar kesepakatan kelasnya tidak. Keyakinan kelasnya yang sudah diyakini bersama itu. Misalnya kayak dia terlambat kan mungkin itu tata tertib sekolahnya ya. Jadi dia udah tahu bagaimana kalau misalnya dia terlambat. Nah itu harus, jadi nanti dia punya rasa kesadaran sendiri supaya dia menuju ke pribadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu seperti itu ya. Terima kasih. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin diseminasi ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya dari Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.